Plasmolisis adalah lepasnya membran plasma dari dinding sel pada sel tumbuhan. Plasmolisis terjadi jika sel tumbuhan diletakkan di dalam larutan garam terkonsentrasi atau hipertonik. Sel tumbuhan akan kehilangan air dan juga tekanan turgor, yang menyebabkan sel tumbuhan lemah. Tumbuhan dengan sel dalam kondisi seperti ini akan layu. Kehilangan air lebih banyak akan menyebabkan terjadinya plasmolisis, yaitu tekanan terus berkurang sampai di suatu titik di mana protoplasma sel terkelupas dari dinding sel, menyebabkan adanya jarak antara dinding sel dan membran. Plasmolisis hanya terjadi pada kondisi ekstrim dan jarang terjadi di alam. Biasanya terjadi secara sengaja di laboratorium dengan meletakkan sel pada larutan bersalinitas tinggi atau larutan gula untuk menyebabkan ekosmosis. Seringkali menggunakan tanaman Elodea atau sel epidermal bawang yang memiliki pigmen warna sehingga proses dapat diamati secara jelas. Sedangkan desplasmolisis itu sendiri merupakan kebalikan dari plasmolisis, yaitu menyatunya kembali membran plasma yang telah lepas dari dinding sel. Deplasmolisis terjadi jika sel tumbuhan diletakkan di larutan hipotonik. Sel tumbuhan akan menyerap air dan juga tekanan turgor meningkat. Banyaknya air yang masuk ke dalam sel akan menyebabkan terjadinya deplasmolisis. Membran plasma akan mengembang sehingga akan melekat kembali pada dinding sel. Pergerakan sel sebagai suatu jaringan serat dalam sitoplasma, sitoskeleton mengatur bentuk, wujud, dan pergerakan sel-sel eukariotik, baik otot maupun rangka. Sitoskeleton terdiri atas 3 jenis serat utama, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediat. Kemampuan bongkar pasang yang cepat dari serat-serat ini dan kapasitasnya untuk menyalip satu sama lain memungkinkan sel-sel dan organel-organelnya untuk bergerak. Pergerakan sel ini sendiri dipengaruhi oleh gerak rotasi dan juga gerak sirkulasi. Gerak rotasi sitoplasma atau siklosis yaitu gerakan memutar yang dilakukan oleh sitoplasma di dalam sel-sel daun Hydrilla verticillata. Gerak rotasi sitoplasma ini merupakan salah satu contoh gerak endonom, yaitu gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, gerak sirkulasi merupakan gerakan yang arahnya tampak tidak menentu, tidak beraturan. Gerak sirkulasi dapat diamati pada sel-sel tumbuhan yang mempunyai vakuola berukuran kecil.